Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi bersama Cepat Sarjana. Kali ini bersama siapa ya? Enak gini aja deh kayaknya. Bersama Ibu Lailatul Nuraini. Sih, tak celuk Ibu ya kamu lagi. Iya, nggak apa-apa. Ya, Ibu Lailatul Nuraini ini teman waktu S1 saya dulu yang penuh dengan inspirasi. Sangat inspirasi maksudnya gitu ya. Biasa aja. Iya, aku jadi di sini lah. Pada ini bukan podcast ya sebenarnya. Ini lebih pada reuni ya, reuni Iya. orang-orang yang aneh. Reuni mantan penerima beasiswa BMU itu apa? Beasiswa masuk universitas. Kalau sekarang namanya kayaknya Bantuan masuk. bidik misi ya. Bidik misi. Ya, bidik misi. Oke, ini salah satu teman saya pada waktu S1 yang sangat menginspirasi dan memang dari dulu udah menginspirasi sih. Nanti banyak cerita yang akan kita gali di Cepat Sarjana kali ini, di reuni kali ini. Oke, gimana kabar mulai? Aku panggilnya Lai aja loh. Ibu Lai, Ibu Lai. Ya, Lai saja, nggak apa-apa. Lai saja. Kan teman tadi ya. Ya, iya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, sehat semuanya. Alhamdulillah. Gimana kabarnya gurunya Tiara Idol? Oh, suami saya ya alhamdulillah sehat juga, ini sedang. Oh ya, ini ngomong-ngomong suaminya Ibu Lailatul ini gurunya Tiara Idol. Nanti kita nebeng apa pansosnya Tiara Idol di Tiara Idol. Oke. Posisinya sekarang di mana? Posisi di Jember, di rumah. Di rumah ya. Berarti ini, oh ya, Ibu Lailatul ini juga bersama suaminya mengelola channel Lorong Edukasi. Edukasi itu apa edukasi? Edukasi. Edukasi aja ya, nggak ada Q-nya ya sekarang ya. Lorong Edukasi. Sudah nanti dengan berbagai pertimbangan. Lorong Edukasi. Nanti bisa dikunjungi, channelnya sungguh menginspirasi dan terutama untuk mahasiswa atau yang ya mahasiswa ya, terutama mahasiswa yang haus akan motivasi kuliah itu bisa berkunjung di Lorong Edukasi. Di situ ada konten pembelajaran fisika sama konten pembelajaran ekonomi ya. Ekonomi apa akuntansi? Ya, kalau dari sisi pembelajaran di YouTube Lorong Edukasi itu tentang fisika, sains gitu, dan juga ekonomi kewirausahaan. Oke, pastilah. Ekonomi kewirausasahaan gabung sama fisika, jadinya fisika rasa ekonomi gitu. Atau gimana? Kalau di fisika ada namanya ekonomifisika. Jadi di fisika ada mata kuliah baru, ekonomifisika itu bidang baru. Selain etnofisika juga ada ekonomifisika. Oh, iya, ada mata kuliah baru. Iya, ada mata kuliah baru. Jadi di fisika itu selain kita belajar tentang fisikanya dikaitkan dengan bagaimana saham dan kemungkinan ekonomi yang perkembangan ekonomi di negara begitu. Aduh, aku udah lama gak ngikutin itu, 2 tahunan gak ngikutin. Semangat Pak Yoko. Semangat juga. Oke, yang pertama yang akan kita bahas itu adalah sejarah. Sejarah kita pada waktu masih unyu-unyu banget gitu. Aku mau tanya nih, dulu kan kita sebenarnya sama-sama dapat beasiswa masuk universitas. Nah itu ceritanya kamu di mana di sekolahmu itu? Di SMA-mu masih ingat nggak? Pasti masih ingat cerita ini. Iya, ingat sekali. Ya, jadi waktu itu habis ada ikut perlombaan, kemudian pas masuk ke sekolah esokan harinya itu dipanggil beberapa siswa yang memiliki prestasi begitu. Kemudian sama gurunya diinformasikan bahwasanya ada bantuan masuk universitas. Padahal waktu itu saya belum ada bayangan untuk mau kuliah saja, itu belum ada bayangan seperti itu karena dananya akan dari mana, biayanya dari mana. Kemudian setelah ada beasiswa itu akhirnya mencoba untuk apply beasiswa bantuan masuk universitas yang BMU tadi. Kalau sekarang mungkin dikenalnya istilahnya bidik misi. Ya, bidik misi atau KIPKA yang terbaru ya sepertinya Pak Yoko. Aku udah gak tahu tuh istilah KIPKA. Aku tanya bidik misi kayaknya masih. Iya, gitu ceritanya. Aduh.
Terus akhirnya mencoba mendaftar melalui BMU, akan tetapi BMU syaratnya waktu itu kalau ingin bisa menerimanya, mendapatkan itu kita harus lolos SBMPTN. Jadi jalur yang harus kita lolos adalah seleksi tes begitu, SBMPTN, dan alhamdulillah keterima di Universitas Jember waktu itu pada tahun 2007. Sebenarnya ada hal yang lucu di situ atau unik menurut saya. Grade-nya Universitas Jember untuk pendidikan fisika itu lebih kecil daripada UM. Jadi waktu itu pilihan pertama saya tuh pilihan keduanya UM. Pilihan pertamanya UNED, pilihan keduanya adalah pendidikan fisika UM. Bisa membayangkan kalau misalkan saya tidak keterima di UNED, pasti UM tidak, karena UM grade-nya lebih tinggi. Nah itulah akhirnya tidak alhamdulillah bisa keterima di pilihan 1. Begitu Pak Yoko. Alhamdulillah ya. Berarti kurang lebih ceritanya sama kayak aku. Aku dulu juga pas waktu SBM itu milihnya yang pertama itu pendidikan fisika. Yang kedua itu kalau nggak salah pendidikan matematika kalau nggak salah. Kan otomatis kalau nggak keterima di fisika ya udah kan nggak keterima. Iya. Aku dulu sempat sebelumnya ikut BMU itu ikut PMDK. Kamu ikut PMDK nggak dulu? Oh enggak, karena isunya waktu itu PMDK itu lebih tinggi biayanya, begitu. Enggak ada biasanya gitu. Aku dulu ikut PMDK dengan PD-nya aku milih kedokteran ya. Iya sih, aku memang sebenarnya pengen jadi dokter pada waktu itu. Nah, habis itu ya karena suatu hal nggak bisa, ya udah akhirnya ya karena keuangan sih sebenarnya nggak bisanya. Ya udah, dan untungnya nggak keterima juga di PMDK. Akhirnya sama guru BK dipanggil kalau nggak salah itu satu sekolah jatahnya 5 anak kalau nggak salah ya. Iya. Saya ingatku 5 terus kemudian ya udah lolos, alhamdulillah ya tesnya juga lolos. Kamu dulu masuk PTN itu pakai les bimbel apa enggak, Le? Enggak les bimbel. Sama dong. Belajar diri. Iya, waktu itu diajak teman untuk bimbel, tapi karena sakit akhirnya belajar di rumah aja. Gitu. Memang kalau mau tes tuh saya seringnya dari kecil tuh sakit. gitu ya. Ketepaan. Kebetulan saja. Kalau mau tes biasanya ini sakit perut biasanya. Oh ya. Kita kan dulu pas waktu awal-awal dapat BMU itu kan pada waktu itu kan BMU itu kan nggak sebanyak sama bidik misi kan? Belum ada bidik misi. Iya, maksudnya jumlahnya nggak sebanyak bidik misi. Ya, tidak sebanyak bidik misi yang sekarang. Terus kalau misalnya kita mau bayar, kita mau dapat itu kan kita harus bayar dulu. Jadi kalau misalnya kita mau bayar SPP, itu kita harus bayar pakai uang kita dulu, baru habis itu kalau BMU-nya turun baru kita dapat uang penggantinya gitu. Aku masih ingat pada waktu itu pas waktu kita datang bareng-bareng di kemahasiswaan ya kalau nggak salah. Ya. Kita sama-sama nggak punya uang buat bayar SPP. Ya, waktu itu sama Kholipin. Akhirnya saya sama Kholipin menemui wakil rektor 1. Bisa bayangkan anak lulus SMA masih ngusan langsung menemui warik 1. Wakil rektor 1 tuh minta peringanan biaya seperti itu. Ya Allah, kalau ingat itu ternyata tidak bisa dan harus tetap membayar begitu. Iya, tetap harus membayar. Kalau sekarang kan bidik misi enggak ya. Jadi ya udah tinggal kuliah aja gitu. Kalau dulu bayar dulu, terus habis itu ya udah nanti kalau uang beasiswanya udah cair baru bisa ngambil penggantinya gitu. Iya. Ya, itu sesuatu hal yang bisa diceritakan lah nanti ke ke anak cucu kita. Iya. Tapi aku kalau ingat itu ya gimana ya, sedih-sedih, gemes gitu loh. Maksudnya, ya Allah, sampai segitunya gitu. Sampai ngantri di kemahasiswaan. Yang penting semangatnya yang penting. Karena semangat untuk menuntut ilmu itu yang itu sih penting pentingnya. Terus habis bahas BMU, kita kan sekarang jadi alumni BMU ya, meskipun tidak ada naungannya. Iya. Alhamdulillah dengan semangat. Kita kan satu kelas yang BMU, aku, kamu sama Kholipin ya.
kita bisa ketiga-tiganya bisa lanjut sampai S2. Wes, aku senang banget gitu. Alhamdulillah. Maksudnya nggak tahu nanti maunya seperti apa, tapi kita bisa memang survive di situ gitu loh. Dan ya dengan keadaan yang harus benar-benar berjuang kalau menurut pada waktu S1. Kalau sobat sepat sarjana tahu tuh ya, kalau kenal yang namanya Lailatul pada waktu kuliah dulu. Lailatul itu dia selalu timingnya itu bagus, jadi mengatur waktunya itu bagus. Oh oke, aku punya 5 menit untuk asisten nih, aku mau ke lab dulu, aku mau persiapan, aku punya waktu 10 menit buat ke rektorat ngerjain ini. Jadi itu Lailatul kayak gitu. Tapi itu apa ya? Kita tuh jadi kayak Lailatul kayak gitu ya, ternyata timingnya tuh bagus sekali, beda dengan saya. Lailatul itu sangat pokoknya inspiratif banget menurut saya. Dengan sepeda ontelnya, aku masih ingat sepeda masih ada lah itu. Oh, masih ada di rumah di Semboro. Di rumah Semboro. Ceritain dong kok bisa, apakah mengatur waktu itu sudah kamu alami mulai dari kecil atau gimana? Atau sampai sekarang tuh masih dipakai nggak kayak gitu? Ya, insya Allah. Oke. Baik, terima kasih Pak Yoko. Jadi terkait dengan mengatur waktu itu, dari kecil yang pertama saya suka belajar. Ya, Pak Yoko mungkin bisa saya sharingkan, suka belajar begitu. Jadi ketika waktu kecil itu, ketika habis baru menerima LKS, itu pasti saya kerjain semua LKS itu, saya jawab semuanya. Ya, kecuali ada bagian yang saya belum paham, nggak ngerti waktu itu, nanti tanya ke gurunya gitu. Jadi pasti terima LKS itu seneng terus langsung dikerjakan. Bahkan makan sambil kerjakan, TV sambil kerjakan begitu. Dan itu berlangsung sampai di SMA begitu kan, terima LKS kan waktu SMA ya. Kalau perguruan tinggi kan PR dari gurunya, PR dari dosen, tugas dari dosen begitu. Nah, dan di SMA itu juga karena suka belajar tadi itu, akhirnya saya memang tidak ikut organisasi, tetapi ada istilahnya di SMA itu life skill. Ya, ada life skill Pak Yoko. Ekstrakurikuler mungkin Pak Yoko ya. Life skill itu ada sekitar mungkin bisa saya sebutkan itu ada LKTI, KIR, mungkin Pak Yoko ikut ya. Ada karya ilmiah remaja, kemudian ada ekskul komputer, ada ekskul kerajinan, makrame, kemudian pembinaan di bidang fisika gitu. Satu lagi ada itu jadi 5-5-nya saya ikuti gitu. Sebenarnya mau satu lagi karate, tapi tidak boleh sama orang tua gitu. Jadi setiap sore saya selalu pulang itu paling akhir dan hafal dengan penutup gerbang sekolah gitu. Istilahnya ya itu, jadi terakhir pulangnya gitu. Ya karena suka belajar gitu, belajar banyak hal, tidak hanya tentang fisika, kerajinan juga tadi itu. Nah, akhirnya ketika di perguruan tinggi menjadikan semangat tersendiri untuk terus belajar, apalagi kuliah itu kan amanah dari orang tua. Selain apa yang kita inginkan untuk mencapainya tadi, juga amanah dari orang tua di situ, dan juga apakah kita perlu membagi waktu dengan baik di situ. Dan serasa saya itu tidak kehabisan energi gitu rasanya Pak Yoko ya saat mahasiswa, entah itu perasaan saya saja, tapi saya itu senang ya, mungkin karena kita melakukan sesuatu dengan senang hati, sesuai passion kita, rasanya energi itu ada gitu ya. Memang akhirnya makannya jadi beberapa kali makan dan nggak gemuk-gemuk gitu ya. Karena energi yang masuk itu seimbang dengan energi yang dikeluarkan gitu. Fisika banget jadi. Ya begitu, akhirnya yang awalnya tertarik dengan agama, akhirnya ikut ekskul yang UKM ya kalau di universitas. Apa itu, lupa aku namanya?